Tak ada yang menyangka, seorang sinden muda asal Kediri yang baru pulang dari Hong Kong, dijemput langsung oleh Bupati Tuban di bandara. Bukan sebagai pejabat, tapi sebagai kekasih. Hubungan mereka pun langsung viral, dipuji, dihujat, bahkan diragukan. Tapi siapa sangka, di balik kisah cinta ini, tersembunyi luka, restu seorang ibu, dan panggung budaya yang menjadi saksi lamaran paling haru sepanjang sejarah Jawa Timur. Kita lanjutkan ceritanya, alangkah baiknya kita awali dengan bismillah bersama-sama, dan jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Suara gending mengalun syahdu di Aula Megah Hong Kong Cultural Center malam itu. Puluhan pasang mata menatap ke panggung, terbius oleh lantunan tembang Jawa klasik yang dibawakan oleh seorang gadis muda berselendang batik dan berkebaya ungu tua. Dialah Niken Salindri, sinden muda asal Kediri yang kini menjadi perbincangan hangat diaspora Indonesia dan para pecinta budaya Asia. Suaranya, halus, murni, namun menyayat, seakan mengaduk-aduk kerinduan akan tanah air bagi para perantau yang telah lama meninggalkan bumi Nusantara. Niken berdiri di tengah panggung bagai putri dari masa lalu, membawa warisan leluhur dengan begitu anggun dan memukau. Namun siapa sangka, di balik kelembutan tembang yang ia nyanyikan, hatinya tengah dipenuhi rasa gundah. Hari itu genap 2 bulan ia meninggalkan tanah Jawa, kampung halamannya di Kediri, demi memperkenalkan budaya tanah air ke dunia internasional. Di tengah gemuruh tepuk tangan penonton asing, hanya satu hal yang ia rindukan, tanah air dan sosok pria yang diam-diam telah merebut hatinya. Namanya Lindra, Bupati muda dari Tuban, yang selama ini hanya dikenal Niken dari kejauhan, lewat berita, sambutan-sambutan budaya, dan sesekali dari komentar hangat di akun Instagram pribadinya. Tapi sejak 3 bulan lalu, komunikasi mereka intens. Lindra tak pernah absen memberi semangat, mengomentari setiap video latihan, bahkan mengirimkan potongan tembang melalui pesan suara. Suara berat dan hangat itu diam-diam mengisi ruang hati Niken yang sepi di negeri orang. Tapi keduanya belum pernah bertemu secara langsung, belum satu kali pun. Di akhir penampilan, Niken menunduk memberi hormat, lalu sejenak menutup mata. Air mata haru mengalir perlahan saat ia mendengar suara gamelan berhenti, digantikan tepuk tangan bergemuruh. Dalam hati ia berkata lirih, "Gusti, semoga ini bukan akhir, tapi permulaan. Aku hanya ingin pulang." Sebuah rasa yang tak tertahankan mengalir dalam hatinya, kerinduan yang tak hanya pada kampung halaman, tapi pada seseorang yang tak pernah benar-benar hadir, namun selalu terasa dekat. Malam itu, kamar hotel menjadi saksi bisu saat Niken memandangi layar ponselnya. Sebuah pesan masuk, "Besok aku tunggu di bandara, jam 11. Biar aku yang jemput kamu pulang, Lindra." Tubuh Niken bergetar. Ia membaca pesan itu berulang kali, tak percaya. Jemput, di bandara, oleh seorang bupati. Dadanya sesak oleh rasa haru dan bingung. Antara percaya dan tidak, Niken tahu satu hal, besok akan menjadi hari yang mengubah hidupnya. Sementara itu, di sudut Pulau Jawa, berita tentang kepulangan Niken mulai beredar. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik layar, sebuah kejutan besar telah dirancang. Mas Lindra, pria berharisma yang dikenal tegas namun lembut terhadap budaya, telah memesan 1 set rangkaian bunga mawar putih dan menyuruh timnya mempersiapkan gamelan kecil untuk menyambut kepulangan Niken. "Ini bukan tentang siapa dia, tapi tentang rasa yang harus diperjuangkan," ujarnya pelan kepada ajudannya. Dan esok harinya, saat pesawat Niken mendarat di Bandara Juanda, tidak ada yang menyangka bahwa langkah kaki sinden muda dari Kediri itu akan menjadi pembuka kisah cinta yang akan mengguncang Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang keberanian memilih, menjaga budaya, dan menyatukan dua dunia yang tampaknya berbeda. Di balik sorotan kamera dan gelar kehormatan sebagai Bupati Tuban, Mas Lindra sejatinya adalah lelaki yang menyimpan sisi lembut dan romantis yang tak banyak orang tahu. Di usianya yang hampir 2 dekade lebih tua dari Niken, ia telah melewati banyak hal, pendidikan tinggi, pahit manis dunia politik, dan kesepian panjang sebagai pejabat yang nyaris tak pernah bicara soal kehidupan pribadinya. Namun sejak mengenal Niken, meski hanya lewat layar gawai, sebuah ruang kosong dalam hatinya perlahan terisi. Pertemuan mereka bermula dari sebuah video yang viral, penampilan Niken di acara Festival Budaya Nasional yang memperkenalkan sinden muda sebagai ikon pelestarian budaya Jawa.
Mas Lindra, yang kala itu sedang menghadiri rapat kerja di Surabaya, berhenti sejenak saat video itu muncul di berandanya. Tak seperti penampilan sinden biasanya, ada cahaya berbeda dalam suara Niken, tulus, jujur, menyentuh. Ia terdiam lama, lalu dengan spontan berkomentar di video itu, "Anak ini, emas hidup budaya Jawa." Dari situlah komunikasi keduanya mulai terjalin. Namun, Lindra tahu bahwa menyukai gadis semuda Niken bukan hal yang sederhana. Ia menimbang dengan hati-hati, menjaga batas dalam setiap pesan dan sapaan. Tapi perlahan, dinding itu runtuh ketika Niken mulai curhat tentang rasa sepi di luar negeri, tentang rindunya akan tanah Jawa, dan tentang kekhawatirannya apakah ia akan tetap diterima sebagai sinden muda di era digital ini. Lindra, dengan bijak, menjadi pendengar sekaligus penenang. Budaya tidak menua, justru kitalah yang harus menjaganya tetap hidup, tulisnya dalam satu pesan malam hari yang membuat Niken menangis dalam diam. Kini, setelah 2 bulan menunggu Niken kembali dari Hong Kong, Lindra memberanikan diri mengambil langkah pertama. Cinta, kadang harus diperjuangkan bahkan sebelum disambut, begitu ia berkata kepada ibunya malam sebelum keberangkatan ke bandara. Tak membawa rombongan pejabat, hanya ajudan dan 2 pengrawit muda yang biasa menabuh gamelan di pendapat Tuban, Lindra ingin menjadikan momen itu sederhana namun penuh makna. Ia tak ingin dikenang sebagai bupati yang menyambut sinden viral, tapi sebagai pria yang datang untuk menjemput wanita yang ia cintai. Di sisi lain, ajudannya sempat ragu. "Maaf, Pak, apakah ini tidak akan jadi kontroversi? Apalagi usia panjenengan dan Mbak Niken." Tapi Lindra hanya tersenyum tenang. "Aku tidak mengambil milik orang, aku hanya memperjuangkan seseorang yang bisa membuat langkahku lebih bermakna. Lagi pula, bukankah cinta yang tulus selalu pantas diperjuangkan?" Pagi itu, langit Juanda tampak cerah. Detik-detik kedatangan Niken disambut harap dan degup jantung yang tak bisa dibohongi. Lindra berdiri tegak, berkemeja putih dengan lurik halus di bahu, bunga mawar putih di tangan kirinya, dan suara gamelan kecil yang mulai mengalun pelan dari pinggir ruang kedatangan. Para penumpang satu persatu keluar, namun mata Lindra hanya mencari satu sosok, gadis berselendang batik dengan langkah anggun, yang akhirnya muncul dengan mata berkaca-kaca menahan haru. Dan saat mata mereka bertemu untuk pertama kalinya secara langsung, waktu seolah berhenti. Niken membeku, tak percaya, sementara kamera-kamera ponsel dari warga sekitar mulai merekam. Dalam keheningan yang magis itu, Lindra melangkah perlahan, menyodorkan bunga, dan berkata lirih, "Selamat datang kembali, Bayu. Jawa telah lama menunggumu pulang." Detik itulah yang membakar dunia maya. Dalam waktu tak sampai 2 jam, potongan video itu viral di TikTok dan Instagram, membuat seantero Jawa Timur gempar oleh cinta yang tak biasa, antara sinden muda dan bupati karismatik yang berani menyambutnya dengan hormat seorang ksatria. Langkah Niken Salindri perlahan melewati lorong kedatangan internasional Bandara Juanda. Di balik senyum lelah setelah perjalanan panjang dari Hong Kong, dadanya bergemuruh hebat. Pesan Mas Lindra semalam masih terngiang-ngiang di pikirannya. "Besok aku jemput." Tapi benarkah seorang bupati menjemput seorang sinden muda? Rasanya terlalu seperti adegan sinetron. Namun, saat ia melangkah keluar, pandangan matanya langsung bertemu dengan pemandangan yang membuat langkahnya terhenti seketika. Tepat di depan pintu kedatangan, seorang pria berkemeja putih dengan sorot mata teduh berdiri sambil memegang bunga mawar putih. Di belakangnya, 2 pengrawit muda menabuh gamelan kecil yang mengalun pelan, menciptakan suasana yang seolah terlepas dari riuh dunia modern. Mata Niken berkaca-kaca, bukan hanya karena kejutan itu nyata, tapi karena saat itu, di tengah bandara, di hadapan puluhan orang asing, ia merasa dihargai sebagai perempuan, sebagai seniman, sebagai manusia. Para penumpang lain mulai melambatkan langkah. Beberapa dari mereka mengangkat ponsel, merekam momen langka yang mengaduk perasaan itu. Saat Lindra melangkah maju dan menyodorkan bunga, Niken hanya bisa menunduk, lalu tersenyum tipis, bergetar. Tak ada pelukan, tak ada ucapan bombastis. Hanya kalimat sederhana dari Lindra. "Sugeng rawuh, Bayu. Panjenengan nggih sampun dadekaken dina kula langkung pantes dipun syukuri." Dan seperti itu, momen tersebut membekas dalam hati semua yang melihatnya, baik langsung maupun lewat layar ponsel. Kurang dari 1 jam kemudian, video itu sudah menyebar luas di media sosial.
Twitter, TikTok, Instagram, bahkan WhatsApp grup ibu-ibu. Judulnya bermacam-macam, tapi intinya satu. Bupati Tuban jemput sinden viral dari Hong Kong, cinta mereka beda usia tapi penuh hormat. Komentar publik meledak, ada yang terharu, ada yang bangga, tapi tentu juga ada yang sinis. Tak sedikit yang mempertanyakan, apakah ini sungguhan cinta, atau hanya pencitraan politik. Niken menatap layar ponselnya dari dalam mobil saat menuju Kediri. Notifikasi masuk tanpa henti. Beberapa akun gosip bahkan sudah mulai menyandingkan wajahnya dan Lindra dalam satu frame, lengkap dengan judul bombastis. Tapi ia tak peduli. Di sampingnya, Lindra duduk dengan tenang sambil sesekali melihat keluar jendela, seperti tahu betul bahwa badai komentar ini hanyalah bagian dari ujian yang harus mereka lewati. Dalam hening, Niken berkata pelan, "Ini semua terlalu cepat," Mas Lindra menjawab tanpa menoleh. Kadang yang cepat datang adalah hal yang paling tulus. Tinggal bagaimana kita menjaganya. Sementara itu, di Kediri, Wiwin Arumita, ibu kandung Niken yang juga mantan sinden legendaris di era 90-an, duduk di ruang tamu menatap layar televisi. Matanya berkaca-kaca, bukan karena khawatir, tapi karena ia melihat pantulan masa mudanya dalam diri putrinya. Dulu, ia pun mencintai dunia seni dengan sepenuh hati, tapi tak pernah punya keberanian mencintai seseorang yang berdiri di atasnya secara sosial. Kini, ia tahu, putrinya lebih berani darinya. Bukan soal usia, gumam Wiwin lirih, tapi soal siapa yang datang untuk menghargaimu, bukan sekadar memiliki. Dan begitu, hari itu tak hanya menjadi viral di dunia maya. Ia menjadi catatan awal dari sebuah kisah cinta yang akan menguji batas antara logika dan rasa, antara harapan dan kenyataan. Tapi satu hal sudah pasti, kisah Niken dan Mas Lindra telah menjejak sejarah, di tempat yang tak biasa, bandara, dan dengan cara yang tak biasa, penuh gending dan hormat. Langkah Niken Salindri perlahan melewati lorong kedatangan internasional Bandara Juanda. Di balik senyum lelah setelah perjalanan panjang dari Hong Kong, dadanya bergemuruh hebat. Pesan Mas Lindra semalam masih terngiang-ngiang di pikirannya. "Besok aku jemput." Tapi benarkah, seorang bupati menjemput seorang sinden muda, rasanya terlalu seperti adegan sinetron. Namun, saat ia melangkah keluar, pandangan matanya langsung bertemu dengan pemandangan yang membuat langkahnya terhenti seketika. Tepat di depan pintu kedatangan, seorang pria berkemeja putih dengan sorot mata teduh berdiri sambil memegang bunga mawar putih. Di belakangnya, dua pengrawit muda menabuh gamelan kecil yang mengalun pelan, menciptakan suasana yang seolah terlepas dari riuh dunia modern. Mata Niken berkaca-kaca, bukan hanya karena kejutan itu nyata, tapi karena saat itu, di tengah bandara, di hadapan puluhan orang asing, ia merasa dihargai sebagai perempuan, sebagai seniman, sebagai manusia. Para penumpang lain mulai melambatkan langkah. Beberapa dari mereka mengangkat ponsel, merekam momen langka yang mengaduk perasaan itu. Saat Lindra melangkah maju dan menyodorkan bunga, Niken hanya bisa menunduk, lalu tersenyum tipis, bergetar. Tak ada pelukan, tak ada ucapan bombastis. Hanya kalimat sederhana dari Lindra. "Sugeng Rawuh, Bayu. Panjenengan ki sampun dadekaken dina kula langkung pantes dipun syukuri." Dan seperti itu, momen tersebut membekas dalam hati semua yang melihatnya, baik langsung maupun lewat layar ponsel. Kurang dari 1 jam kemudian, video itu sudah menyebar luas di media sosial. Twitter, TikTok, Instagram, bahkan WhatsApp grup ibu-ibu. Judulnya bermacam-macam, tapi intinya satu. Bupati Tuban jemput sinden viral dari Hong Kong, cinta mereka beda usia tapi penuh hormat. Komentar publik meledak, ada yang terharu, ada yang bangga, tapi tentu juga ada yang sinis. Tak sedikit yang mempertanyakan, apakah ini sungguhan cinta, atau hanya pencitraan politik. Niken menatap layar ponselnya dari dalam mobil saat menuju Kediri. Notifikasi masuk tanpa henti. Beberapa akun gosip bahkan sudah mulai menyandingkan wajahnya dan Lindra dalam satu frame, lengkap dengan judul bombastis. Tapi ia tak peduli. Di sampingnya, Lindra duduk dengan tenang sambil sesekali melihat keluar jendela, seperti tahu betul bahwa badai komentar ini hanyalah bagian dari ujian yang harus mereka lewati. Dalam hening, Niken berkata pelan, "Ini semua terlalu cepat," Mas Lindra menjawab tanpa menoleh.
Kadang yang cepat datang adalah hal yang paling tulus. Tinggal bagaimana kita menjaganya. Sementara itu, di Kediri, Wiwin Arumita, ibu kandung Niken yang juga mantan sinden legendaris di era 90-an, duduk di ruang tamu menatap layar televisi. Matanya berkaca-kaca, bukan karena khawatir, tapi karena ia melihat pantulan masa mudanya dalam diri putrinya. Dulu, ia pun mencintai dunia seni dengan sepenuh hati, tapi tak pernah punya keberanian mencintai seseorang yang berdiri di atasnya secara sosial. Kini, ia tahu, putrinya lebih berani darinya. Bukan soal usia, gumam Wiwin lirih, tapi soal siapa yang datang untuk menghargaimu, bukan sekadar memiliki. Dan begitu, hari itu tak hanya menjadi viral di dunia maya. Ia menjadi catatan awal dari sebuah kisah cinta yang akan menguji batas antara logika dan rasa, antara harapan dan kenyataan. Tapi satu hal sudah pasti, kisah Niken dan Mas Lindra telah menjejak sejarah, di tempat yang tak biasa, bandara, dan dengan cara yang tak biasa, penuh gending dan hormat. Keesokan harinya, pagi belum genap menyapa, namun dunia maya sudah kembali bergemuruh. Potongan video Niken dipeluk ibunya, diunggah ulang oleh berbagai akun gosip dengan narasi yang beragam. Ada yang memuji kehangatan ibu dan anak, tapi tak sedikit pula yang menuding drama untuk publikasi. Judul-judul sengaja dibuat provokatif. Cinta sinden dan bupati, cinta sejati atau ambisi. Orang tua merestui, netizen belum tentu. Niken menatap layar ponselnya tanpa ekspresi, matanya sembab karena kurang tidur, pikirannya kalut karena satu demi satu komentar buruk menyerbu ruang hatinya. Dikira kalau cantik dan viral bisa langsung dapat pejabat. Pantas saja sering tampil di TV, ternyata ada bupati di baliknya. Mau cari jabatan apa? Bupati muda suka pemula, nih. Komentar-komentar itu menusuk. Bahkan sebagian menyeret nama Wiwin Arumita, menyindir restunya sebagai bentuk kompromi demi popularitas. Hati Niken remuk. Ia mencoba tak membaca, namun rasa sakit justru datang dari rasa ingin tahu yang tak bisa ia lawan. Cinta yang kemarin begitu manis, hari ini terasa seperti jebakan yang memalukan di hadapan dunia. Sementara itu, Mas Lindra juga tidak luput dari serangan. Banyak yang menyebutnya tak profesional, memanfaatkan jabatan, hingga ada yang melaporkan secara simbolik ke DPRD melalui surat terbuka di media sosial. Ia, yang biasa menghadapi debat politik, kini harus menahan luka dari komentar pribadi yang menyentuh soal keluarganya, statusnya sebagai duda, dan tudingan bahwa ia latah mengikuti tren pejabat muda dengan pasangan jauh lebih muda. Tapi seperti yang ia janjikan sejak awal, ia memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena tahu bahwa kebenaran tak butuh debat, hanya butuh waktu. Di balik semua itu, Niken mulai merasa sesak. Ia merasa bersalah karena kehadirannya justru menjadi badai dalam hidup Lindra. Apa aku hanya menjadi beban untukmu, Mas? Tanyanya malam itu lewat telepon, suaranya gemetar menahan tangis. Tapi Lindra menjawab dengan suara yang tak kalah tenang, beban itu kalau kamu datang tanpa makna. Tapi kamu datang dengan seluruh warna yang selama ini hilang dalam hidupku. Aku tidak mundur. Kata-kata itu seperti pelukan hangat yang tak bisa diberikan secara fisik, tapi mampu membungkam suara bising dunia. Meski demikian, tekanan itu tetap terasa nyata. Acara-acara yang biasa mengundang Niken mulai membatalkan secara diam-diam, takut terseret kontroversi. Sponsor mulai menarik diri, dan nama Niken disebut-sebut dalam beberapa talk show dengan nada sinis. Dunia yang dulu memujanya sebagai sinden muda pelestari budaya, kini mulai mencibirnya sebagai anak kecil yang bermain di gelanggang orang dewasa. Tapi justru di titik itu, ia mulai menguat. Ia belajar bahwa seni bukan hanya soal suara dan panggung, tapi juga keberanian berdiri saat dunia menjatuhkan. Dalam diam, Wiwin memeluk putrinya malam itu, sambil berkata, "Kowe ora salah, Le. Dunia iki pancen ora seneng karo cah ayu sing wani milih uripe dhewe. Tapi nek kowe tenan sayang, ojo ninggalno gendingmu. Kamu tidak salah, nak. Dunia ini memang tak suka gadis cantik yang berani memilih hidupnya sendiri. Tapi kalau kamu benar-benar mencintai, jangan tinggalkan gendingmu." Kalimat itu menjadi mantra baru dalam hidup Niken. Ia tahu badai belum usai, tapi kini ia berdiri dengan hati yang lebih tegar, didampingi cinta yang tak gentar, dan irama gending yang tak akan ia biarkan diam.
Setelah hari-hari penuh badai, tawaran panggung satu persatu memang menghilang. Namun, satu undangan istimewa datang dari Paguyuban Seni Budaya Wira Budaya Kediri, meminta Niken untuk menjadi sinden utama dalam pagelaran wayang kulit spesial bertajuk Sekar Jaya, Gending Perempuan Jawa. Acara itu bukan sekadar pertunjukan biasa, disiarkan langsung di TV lokal, dengan puluhan tokoh budaya dan wartawan yang diundang hadir. Niken sempat ragu, tapi saat melihat pesan ibunya, hanya satu kalimat. Iki wektu embuktikno yen kowe ora mung viral, tapi duweni jiwa. Inilah waktunya membuktikan bahwa kamu bukan sekadar viral, tapi punya jiwa. Hari pertunjukan pun tiba. Niken mengenakan kebaya hitam keemasan yang dirancang khusus untuk malam itu. Matanya memancarkan keteguhan, bukan kepalsuan. Gending pertama yang ia bawakan adalah Uler Kambang, tembang lirih yang melukiskan kesetiaan dalam kesunyian. Suaranya menggema lembut namun menusuk hingga relung hati para penonton. Para tamu terdiam, tak sedikit yang menitikkan air mata. Yang mereka saksikan malam itu bukan hanya pertunjukan seni, tapi kebangkitan seorang gadis muda yang memilih berdiri di tengah hujatan dengan kepalanya tegak. Di tengah-tengah pementasan, Dalang membawakan lakon, Chandra Kirana ngelawan suara rakyat, kisah klasik tentang seorang putri yang difitnah rakyatnya sendiri, namun tetap teguh membela kebenaran. Saat Niken menyindenkan bagian klimaksnya, layar di belakangnya menampilkan siluet putri Jawa yang dikepung bayangan orang banyak. Adegan itu seperti simbol atas apa yang tengah ia alami. Namun di balik gamelan, ada kekuatan yang hidup, suaranya sendiri. Dan malam itu, suaranya menembus keraguan orang banyak. Selesai pertunjukan, saat tirai ditutup dan sorak-sorai menggema, Mas Lindra tiba-tiba muncul dari sisi belakang panggung. Ia membawa sebuah keris kecil berhiaskan ukiran batik Tuban, lalu berlutut, bukan melamar, bukan membuat sensasi, tapi sebagai bentuk sembah pangabekti. Gendingmu lebih kuat dari fitnah, dan aku akan terus menjaganya. Bukan karena kamu milikku, tapi karena kamu adalah penjaga jiwaku, ucapnya pelan. Semua yang hadir membisu. Kamera media menangkap momen itu, tapi tak satu pun terdengar tepuk tangan, hanya senyap dan linangan air mata. Keesokan harinya, berita utama berubah. Judul-judul tak lagi mengejek, tapi memuji. Gending yang membungkam dunia maya. Sinden muda membalas fitnah lewat nada. Niken, yang sempat diragukan, kini justru menjadi simbol perlawanan perempuan Jawa masa kini, lembut, namun tidak lemah. Ia tidak membela dirinya lewat argumen, tapi lewat nada, lewat seni yang ia perjuangkan sejak kecil. Dan orang-orang mulai melihatnya bukan sebagai pacar bupati, tapi sebagai seniman, perempuan muda yang mencintai budayanya dan berdiri tegak di atas panggungnya sendiri. Di rumah, Wiwin menonton siaran ulang acara itu sambil menyeka air mata. Siji wes rampung, Le, bisiknya, tapi dalanmu isedawa. Satu sudah selesai, Nak, tapi jalanmu masih panjang. Dan memang benar, perjuangan Niken dan Mas Lindra belum usai. Tapi malam itu, mereka telah menanam satu janji di tengah Gending, bahwa cinta dan suara, jika tulus, akan selalu menemukan jalannya, meski harus menari di tengah badai. Malam setelah pertunjukan Gending yang mengguncang itu, Mas Lindra duduk sendiri di pendapa rumah dinasnya di Tuban. Gamelan pelan diputar dari ponsel tuanya, tapi pikirannya tak berada di sana. Di hadapannya tergeletak album foto usang, berdebu karena tak pernah dibuka, album kenangan pernikahannya dulu. Di balik senyum bahagia foto-foto itu, tersembunyi kisah patah hati yang selama ini ia kubur dalam kesunyian kekuasaan. Istrinya dulu, Ratna, bukan orang sembarangan. Putri dari tokoh terpandang, pandai dan memesona. Namun kehidupan pernikahan mereka penuh ketegangan, bukan karena orang ketiga, tapi karena tuntutan citra. Bupati harus begini, istrinya harus begitu. Mereka tak lagi saling bicara sebagai manusia, tapi sebagai simbol publik. Setelah Ratna memilih hijrah ke luar negeri bersama anak semata wayang mereka, Lindra hidup dengan kehampaan. Semua orang mengira ia baik-baik saja, tapi tak satu pun tahu, setiap malam ia berbicara dengan tembok. Saat mengenal Niken, rasa itu bukan muncul karena usia muda atau kemolekan wajah. Justru karena ada yang sangat hidup dalam dirinya, cara Niken menatap dunia dengan jujur, cara ia mencintai budaya, dan cara ia melawan luka tanpa dendam.
Niken membangkitkan sisi Lindra yang telah mati sejak kepergian Ratna, sisi manusia biasa, yang bisa tertawa karena tembang, bukan karena perolehan suara pemilu. Tapi itulah yang membuat Lindra takut, bukan takut pada cinta, tapi pada kemungkinan melukai lagi. Suatu malam, Lindra mengajak Niken ke makam ayahandanya, mantan kepala desa yang dulu mengajarkannya hidup dengan prinsip. Di sana, di bawah cahaya bulan, ia mengisahkan semuanya, tentang Ratna, tentang rasa bersalah sebagai ayah yang gagal, dan tentang alasan ia selalu ragu untuk menikah lagi. Aku tak ingin kamu jadi pelarian. Aku ingin kamu jadi pilihan. Tapi aku juga sadar, membawa namaku berarti kamu juga akan memikul sejarahku, ucapnya dengan suara lirih. Niken hanya menggenggam tangannya, tak berkata apapun. Tapi genggaman itu cukup untuk Lindra tahu, ia tidak sedang dicintai sebagai seorang bupati, tapi sebagai pria dengan luka yang nyata. Niken pun mengutarakan sebuah permintaan, kalau suatu hari aku lelah karena dunia menghujat, tolong jangan tinggalkan aku dalam diam, Mas. Karena diam itu yang paling menyakitkan. Kalimat itu menggema dalam hati Lindra, mengingatkannya pada malam-malam sunyi pasca perceraiannya dulu. Di Tuban, isu hubungan mereka masih panas. Tapi masyarakat mulai terbagi, sebagian mulai melihat Lindra sebagai sosok manusiawi, bukan hanya pejabat. Dan banyak yang mulai bersimpati, terutama setelah salah satu wartawan lama mengangkat sisi pribadi Lindra dan menulis fitur berjudul Bupati yang Kehilangan, dan Sinden yang Menghidupkan Lagi Irama Hidupnya. Tulisan itu viral, tapi kali ini dengan energi yang berbeda, bukan kebencian, melainkan empati. Disitulah cinta mereka tumbuh, bukan dari kemewahan atau kesempurnaan, tapi dari luka yang tak lagi disembunyikan. Dan di sanalah Niken benar-benar mengerti, bahwa menjadi kekasih dari seseorang yang pernah patah, berarti harus siap menjadi rumah baru, bukan untuk menggantikan masa lalu, tapi untuk menerima seluruhnya. Malam itu, di pendapa yang sunyi, mereka tak berjanji apapun. Hanya saling duduk dalam diam, ditemani gamelan dan kenyataan bahwa cinta sejati adalah tentang siapa yang tetap tinggal setelah badai reda. Malam itu langit Kediri terasa berbeda. Angin bertiup pelan, seolah menyampaikan sesuatu yang belum terucap. Di alun-alun Simpang 5 Gumul, ribuan pasang mata menanti, acara pagelaran budaya terbesar se-Jawa Timur digelar malam itu, dan Niken menjadi penampil penutup. Tajuk acara adalah, Suaraning Roso, Nada dan Cinta untuk Nusantara. Namun, bagi Niken, malam itu adalah panggung terakhir, bukan karena akan berhenti berkarya, tapi karena ia hendak mengambil keputusan besar setelahnya. Di balik panggung, jantungnya berdegup tak karuan. Bukan hanya karena sorotan publik yang kembali panas setelah tulisan kisah cinta mereka menyebar luas, tapi karena ada sesuatu yang Mas Lindra janjikan malam itu, sesuatu yang belum ia ketahui bentuknya. Apapun yang terjadi nanti, aku ingin kamu menyanyi sebagai dirimu, bukan sebagai kekasih siapa-siapa, ucap Lindra sebelum ia naik ke panggung. Niken mengangguk, tapi matanya tak bisa menyembunyikan getar rasa. Saat gending, lir-ilir, mengalun dari gamelan, Niken melangkah ke panggung. Ia mengenakan kebaya putih dengan kain songket kuning emas, sederhana namun agung. Suaranya mengalir seperti sungai yang tenang, menembus hati setiap orang yang hadir. Ketika bait terakhir selesai, lampu-lampu padam sejenak, lalu perlahan menyorot satu titik, Mas Lindra berdiri di tengah penonton, mengenakan beskap hitam lengkap dengan keris. Di tangannya, sebuah kotak kayu jati diangkat tinggi, di dalamnya, sepasang cincin dari emas dan batu akik berwarna merah darah. Penonton terdiam, tertegun. Mas Lindra melangkah naik ke panggung. Tidak dengan mewah, tidak dengan iringan musik romantis, hanya suara angin dan jantung yang berdetak. Ia mengambil mikrofon, suaranya sedikit bergetar. Niken Salindri, kamu telah menari bersama hujan fitnah, berdiri di atas panggung yang diguncang badai. Tapi kamu tidak jatuh, kamu tetap bernyanyi. Hari ini, aku tidak hanya melamarmu sebagai kekasih hati, tapi sebagai penjaga nadaku, ibu dari gending-gending masa depanku, dan jika Tuhan mengizinkan, ibu dari anak-anakku kelak. Air mata Niken jatuh seketika. Wiwin Arumita, yang duduk di bangku depan, ikut menitikkan air mata sambil tersenyum. Penonton bersorak, tak sedikit yang ikut menangis. Sosial media langsung dibanjiri cuplikan momen itu,
Tapi kali ini bukan untuk mencaci, melainkan memberi restu. Untuk pertama kalinya, dunia maya dan dunia nyata menyatu dalam satu harapan, semoga mereka bahagia. Niken menjawab lamaran itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan memeluk Mas Lindra erat di atas panggung. Pelukan itu bukan hanya jawaban, tapi simbol bahwa cinta tak selalu datang dari cerita yang sempurna, melainkan dari keberanian untuk tetap percaya, meski pernah hancur berkali-kali. Dalam pelukan itu, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, tapi kini mereka berjalan bersama. Dan di balik layar, Wiwin memandangi mereka dengan tatapan penuh makna. Ia tahu anaknya telah memilih jalan yang berat, tapi juga indah. Ia berbisik pelan, seolah kepada almarhum suaminya yang telah tiada. "Pak, anak kita wes nemoke dudu panggung sing paling meriah, tapi panggung sing iso digawe urip bebrayan. Suamiku, anak kita telah menemukan bukan panggung paling megah, tapi panggung yang bisa digunakan untuk membangun kehidupan." Dan begitulah, kisah cinta antara Niken Salindri, sinden muda berbakat asal Kediri, dan Mas Lindra, Bupati Tuban yang tenang namun menyimpan luka masa lalu, menemukan panggungnya sendiri. Bukan di istana mewah atau di gedung megah, tapi di hati mereka masing-masing, yang telah saling membuka, menerima, dan menyembuhkan. Mereka telah membuktikan bahwa cinta tidak butuh persetujuan semua orang, cukup restu dari hati yang tulus dan keberanian untuk bertahan. Kini, Niken tidak hanya dikenal sebagai sinden viral, tetapi sebagai simbol keteguhan perempuan muda Jawa yang mampu berdiri di tengah pusaran opini publik, membawa budaya ke panggung kehormatan, dan tetap menjaga cinta yang ia yakini. Sementara Mas Lindra, bukan lagi hanya sosok pejabat daerah, tetapi seorang pria yang berani mencintai secara manusiawi, dengan luka, dengan masa lalu, dan dengan tanggung jawab. Mereka berdua telah menari di tengah badai dan menabuh gending dalam gelap, dan kini, langit telah terang. Cinta mereka bukan kisah sempurna, tapi justru itulah yang membuatnya layak dikenang. Gending cinta mereka akan terus bergema, bukan hanya di panggung-panggung budaya, tapi di hati mereka yang percaya bahwa cinta sejati adalah yang tetap bertahan, bahkan ketika dunia meragukannya. Cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat untuk tujuan hiburan dan inspirasi semata. Tokoh, peristiwa, dan dialog yang terdapat dalam cerita ini sebagian merupakan hasil rekaan penulis dan tidak dimaksudkan untuk mencerminkan kejadian atau pribadi nyata secara akurat. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau peristiwa dengan dunia nyata, hal tersebut adalah kebetulan belaka dan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Terima kasih sahabat Mizan Story telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.